Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Haji Wiratama. Perkenalkan, saya Muhammad Dafal Faris. Dan kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah agama. Materi yang kita akan sampaikan yaitu adalah politik agama. Apa itu politik? Politik menurut bahasa adalah hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Perkataan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politikus dari akar kata polis yakni negara, kota, dan juga dari bahasa Latin yaitu politika yang telah digunakan sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Berarti hingga kini telah digunakan lebih dari 25 abad. Hussein Munaf dalam Eksplodisi Indonesia menjelaskan bahwa perkataan politik dikenal dalam bahasa Latin sebagai politika. Dalam bahasa Arab dikenal sebagai siyasah. Perkataan politik sudah muncul sejak zaman Yunani. Istilah silasah dalam bahasa Arab juga muncul serentak dengan kelahiran negara Islam di Madinah. Jika di Yunani istilah politik mempunyai arti pemerintahan atau kenegaraan, sedangkan kata siyasah diartikan sebagai usaha dan ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan suatu masalah dan juga bermaksud pengurusan pemerintahan. Yang kedua, istilah politik menurut ulama dimaknai dengan dua arti. Yang pertama adalah makna umum, yaitu menangani urusan manusia dan masalah kehidupan dunia. Mereka berdasarkan syariat agama. Karena itu, dikenal istilah khilafat yang berarti perwakilan Rasulullah untuk menjaga agama dan mengatur dunia. Yang kedua, yaitu makna khusus, yaitu pendapat yang dinyatakan pemimpin, hukum dan ketetapan yang dikeluarkannya untuk menjaga kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang sudah terjadi, atau untuk memecahkan masalah khusus. Yang ketiga adalah ideologi menurut pandangan ulama. Secara ideologi menurut pandangan ulama tentang membangun lembaga imamah adalah suatu kewajiban. Tetapi persyaratan untuk memangku jabatan tersebut membutuhkan personil yang mampu untuk mengatur kehidupan dunia dan agama. Ada beberapa pendapat tentang ideologi. Yang pertama, Abu Ala Al-Madudi menjelaskan bahwa manusia memerlukan pemerintahan atau hidup bernegara karena keharusan melaksanakan amar-ma'ruf nahian mungkar. Dua, Profesor Dr. Ahmad Syalabi menjelaskan bahwa pemerintahan atau negara merupakan fitrah alamiah manusia. Kepentingan manusia terhadap kepentingan primer yang lain seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kepentingan tersebut sudah dirasakan sejak manusia lahir ke bumi. Namun Al-Madudi menolak sistem nasionalisme karena melahirkan kaufinisme, fanatisme, penindasan, diskriminasi, dan juga kezaliman. Menurutnya, hanya pemerintahan Islamlah yang mencapai itu semua karena dilandasi oleh kemajemukan dan menentang perbedaan ras, agama, warna kulit, dan juga suku. Pada pandangan beliau, puncak kesempurnaan pemerintahan dalam Islam karena berasaskan akidah dan pelaksanaan syariah Islam sepenuhnya. Inilah syariat mutlak untuk mencapai keadilan dalam pemerintahan. Al-Mawardi menemukan tentang tugas dan fungsi ilmiah meliputi 10 hal sebagai berikut. Yang pertama, 1. Memelihara dan melindungi agama dari ancaman dan gangguan serta perlakuan tidak adil. Yang kedua, melaksanakan hukum yang adil untuk melindungi yang lemah. Yang ketiga, yaitu melindungi hak asasi agar masyarakat merasa bekerja dalam melakukan kewajiban mereka. Yang keempat, menegakkan hukum untuk melindungi hak-hak Tuhan dan hak-hak manusia untuk memperoleh keselamatan dan perlindungan dari ancaman musuh. Yang kelima, melindungi keamanan dan keselamatan negara dari ancaman musuh. Yang keenam, mengorganisasi penuntutan jihad terhadap siapa saja yang menentang dakwah Islam sampai akhirnya menyerah dan tunduk kepada negara. Yang ketujuh, memungut pajak dan zakat yang telah ditetapkan syariat maupun penetapan lainnya. Yang ke-8, menetapkan anggaran belanja yang diperlukan dari Baitul Mal, semacam lembaga keuangan yang berlaku dewasa ini. Yang ke-9, mengangkat pejabat dan pembantu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas administrasi pemerintah. Yang ke-10, imam haruslah aktif memimpin sendiri tugas-tugas dan tanggung jawab pemerintahan untuk melindungi umat dan agama. Tidak boleh sekedar berfungsi sebagai simbol belaka. Selanjutnya, Rashid Ridha menegaskan bahwa tugas seorang khalifah ada 10. Yang pertama, memelihara agama berdasarkan sendi-sendi yang ditetapkan. Yang kedua, menegakkan hukum.
Yang ketiga, memelihara stabilitas. Yang keempat, menegakkan keadilan. Yang kelima, memelihara ketertiban dan ketentraman. Yang keenam, melakukan jihad. Yang ketujuh, membagi harta rampasan perang dan hasil zakat sesuai ketentuan syara. Yang ke-8, merinci pembagian harta yang berasal dari Bait al-Mal. Yang ke-9, menerapkan kedisiplinan. Yang ke-10, menangani secara langsung segala persoalan penting tanpa mendeklarasikan kepada orang lain. Politik menurut Islam. Politik menurut Islam dapat diberi macam-macam predikat. Predikat itu tidak bersumber kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Predikat tersebut adalah: 1. Negara ideologi, daulat fikrah, negara yang berasas cita-cita, yaitu pelaksanaannya ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat menuju akan tercapainya kesejahteraan hidup di dunia, jasmani dan rohani, materi dan spiritual, perseorangan atau kelompok, serta menghantarkan kepada tercapainya kebahagiaan hidup di akhirat. Ada 3 jenis macam negara, yaitu: 1. Negara hukum, daulat qanuniyah, negara yang tunduk pada aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Penguasa yang mengejolak kehidupan negara maupun rakyatnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang kedua, negara teodemokrasi, negara yang berasas ajaran Tuhan dan Rasulnya, yang dalam realisasinya berlandaskan prinsip-prinsip musyawarah. 3. Negara Islam, Darul Iqtim. Predikat negara-negara Islam dalam kitab-kitab fikih dipergunakan untuk membedakan dengan negara-negara bukan Islam, yaitu negara sahabat atau negara perjanjian, Darul Ahdi, dan negara perang atau negara musuh, Darul Harbi, dalam rangka pembahasan hubungan antar negara. Dari adanya kemungkinan memberi bermacam-macam predikat bagi negara menurut ajaran Islam tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembagian predikat negara itu termasuk hal yang menjadi wewenang manusia sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah, bukan hal yang ditetapkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Politik menurut Islam. Latar belakang lahir partai Islam secara umum karena ajaran Islam itu sendiri. Keinginan untuk menjalankan ajaran Islam secara sempurna setelah mengetahui bahwa undang-undang buatan manusia gagal menyelesaikan berbagai masalah. Di samping budaya dan hukum-hukum barat berorientasi pada nilai materialisme, tidak membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ada beberapa faktor semakin meluasnya kebangkitan Islam dalam berpolitik. Faktor pertama, kekecewaan terhadap budaya barat, kegagalan ideologi yang dominan sebagai ciptaan barat seperti kapitalisme dan komunisme. Dasar utama hak politik setiap warga negara dalam sebuah negara harus bersumberkan 2 alasan, yaitu pertama, Islam tidak membenarkan sebuah negara yang berasaskan pengaruh atau penguasaan seorang individu atau satu pihak. Yang kedua, yang berkaitan dengan tanggung jawab umat untuk melaksanakan undang-undang syariah dalam setiap aspek kehidupan. Faktor kedua, usaha mengganti penguasa yang zalim kepada yang lebih baik. Sebagai contoh, usaha golongan Abbasiyah melakukan revolusi menghancurkan Bani Umayyah yang dinilai menyeleweng dari ajaran Islam, merupakan contoh awal keberhasilan penerapan politik ini. Urgensi partai dalam perspektif Islam. Al-Mawardi memberikan ujaran dan terperinci tentang pemberhentian seorang imam dari jabatannya. Pertama, apabila berhujah di atas dasar istidah selain istilah yang sah daripada asas hukum syariah. Apabila seorang dilantik menjadi imam, dia tidak boleh dipecat dari jabatannya kecuali berlaku perubahan yang jelas dalam diri seorang pemimpin. Jika seorang imam dinyatakan kehilangan gelarnya dan otoritasnya disebabkan oleh perubahan dalam status moralnya. Perubahan moral itu ada 2 jenis. Yang pertama, yang berkaitan dengan fisik. Jika ia menjadi hamba kepada nafsu yang kelewatan dan secara terang-terangan melanggar aturan syariat, dalam hal ini seorang itu tidak boleh dilantik menjadi imam atau meneruskan tugasnya sebagai imam. Yang kedua, yang berhubungan dengan iman. Jika imam tersebut berpegang pada pendapat yang berlawanan dengan rukun atau prinsip agama Islam.
Faktor ketiga, mengumpulkan pendukung untuk mengembalikan kekuatan politik Islam. Dalam perjalanan sejarah, Rasulullah mendakwah Islam ke seluruh wilayah untuk mencari pendukung dan menegakkan Islam. Faktor keempat, mendirikan Partai Islam merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam dalam mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia. Visi, misi, dan sifat pendirian Partai Islam. Visi Partai Islam wajib berdasarkan kepada akidah Islam dan juga memperjuangkan kepentingan umat dan kembali menghidupkan nilai-nilai murni ajaran Islam. Berikut beberapa visi dan misi pendirian Partai Islam. Yang pertama, membina pribadi muslim yang istiqomah sehingga mampu mengembalikan kepribadian muslim yang hilang setelah dihancurkan oleh peradaban barat. Yang kedua, membentuk keluarga yang islami, yaitu membentuk pasangan rumah tangga yang berdasarkan dasar agama yang kuat agar mampu menyiapkan generasi-generasi yang baik yang berpegangan teguh terhadap Islam. Yang ketiga, menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang asli agar dapat melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculkan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi tegaknya agama Islam. Konsep pemikiran Islam tentang relasi Islam dan negara. Dalam pandangan sejumlah ahli, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip kehidupan politik yang harus diikuti oleh umatnya. Pengalaman Nabi Muhammad di Madinah menunjukkan hal tersebut. Demikian pula Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip itu secara tegas, seperti prinsip keadilan, al-adl, prinsip kesamaan, al-musawah, dan prinsip musyawarah atau negosiasi syura. Islam dan kekuasaan secara fungsional memiliki hubungan yang bersifat simbiotik, meskipun secara diametral hakikat keduanya berbeda. Agama mendorong terbentuknya kekuasaan yang bermoral, begitu juga sebaliknya moralitas kekuasaan juga ikut memperkokoh jiwa keagamaan. Konsep pemikiran Islam tentang relasi Islam dan negara. Dalam memahami relasi Islam dan negara di Indonesia ada 3 paradigma, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Yang pertama, paradigma integralistik atau unified paradigm. Paradigma pertama ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama Islam dan negara adalah dalam hal ini tidak bisa dipisahkan, integrate. Wilayah agama juga meliputi politik atau negara karena lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi, divine sovereignty, karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan. Yang kedua, paradigma simbiotik paradigm. Dalam pandangan ini, hubungan agama dan negara terdapat interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Agama memerlukan negara karena dengan negara agama dapat berkembang. Agama akan berjalan baik dengan melalui institusi negara. Sementara pada posisi yang lain, negara juga tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama. Karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Keterpisahan agama dari negara dapat menimbulkan kekacauan dan anti moral. Yang ketiga, paradigma sekularistik paradigm. Paradigma ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiostik antara agama dan negara. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Sekian presentasi dari kami. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.